ide untuk dia, kita ajak selawatan dulu aja. Siapa tahu dengan selawat hati dia terketuk untuk pengen hijab. Bagus juga itu. Iya kan? Iya. Ya kan? Karena guru kita kan pernah berkata juga, niatkan semua dengan selawat. Iya, itu memang harus seperti itu. Kita coba aja, siapa tahu. Kita mungkin ada ide-ide juga. Kita kan di sini berusaha untuk menjadi memperbaiki dia juga, ide kita juga. Kita itu harus mencobakan amal. Dan ada habisnya juga nama itu juga macam apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, apa? Ustaz aja nyampein. Jadi kami datang ke sini dengan niat baik. Iya. Kita nggak memaksa lagi kok. Kita cuma ngajak belajar. Ya, selawatan dulu aja ya gitu ya. Selawatan gitu aja sih. Biar Mbak Fiona ini biar tahu apa sih makna selawat itu, apa ya? Ibaratkan ini manfaatnya itu juga ya. Itu. Juga mudah-mudahan dengan sholawat ini bisa mengetuk pintu hatinya gitu. Iya. Supaya pintu hatinya terbuka gitu, lapang dada, juga dapat menerima segala sesuatu yang telah Allah berikan. Juga mudah-mudahan dengan sholawat ini bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, jadi kalau kita belajar sholawat itu nanti kita dapat syafaat. Syafaat itu apa ya? Syafaat itu adalah pertolongan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil kiamah gitu. Hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah apabila kita sebagai umatnya sering-sering atau memperbanyak sholawat kepada beliau. Tuh, seperti itu syafaat. Oh, jadi gitu. Jadi kalau misalnya seseorang yang semasa hidupnya sering bersolawat, nanti di akhirat dapat pertolongan dari Nabi. Iya, Akan ada ini. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Silakan diartikan. ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah saja dan juga malaikat bersolawat. Masa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tidak bersolawat kepada beliau? Tuh. Oh, jadi gitu ya. Iya, saya mau nanti kalau misalnya di akhirat dapatkan pertolongan dari Nabi, saya mau, Ustaz. Saya minta tolong buat ajarin ya. Ya udah, mari kita sama-sama baca sholawat ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidhalimin. Allah
للظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuh sebenarnya. Gimana rasanya setelah mendengar lantunan sholawat? Saya ngerasa kayak di sini tuh adem, tapi mungkin akan lebih kerasa lagi kalau misalnya saya tahu artinya. Itu artinya apa ya? Jadi yang pertama tadi adalah sholawat tobibiyah namanya. Sholawat tobibiyah itu makna yang terkandung dalam sholawatnya itu yaitu untuk membersihkan hati. Membersihkan hati. Selain membersihkan hati juga membersihkan jasad gitu, dan juga ruh gitu dalam diri kita. Karena dalam diri kita itu terdapat ruh dan juga jasad gitu. Dan apabila jasad dan ruh itu dibacakan sholawat tobibiyah, maka rasanya akan tenang sekali. Itu maknanya itu untuk membersihkan, intinya untuk menenangkan hati. Sholawat tobibiyah itu biar nggak dendam kepada orang apa musuh siapa Mbak Fiona dulu biar dendamnya udah hilang gitu, nggak ada rasa dendam lagi gitu. Ya, kalau yang kedua itu namanya sholawat asgil. Sholawat asgil itu makna yang terkandung dalam sholawatnya itu yaitu untuk menjauhkan atau memohon untuk dijauhkan dari kezoliman orang-orang yang ingin zolim kepada kita gitu. Dan itu sering dibacakan atau dilantunkan oleh guru kita Gus Idris. Kalau gitu kan tadi kan Ustadz ngasih tahu saya ya, kalau seseorang itu rajin baca sholawat nanti di akhirat dapat pertolongan dari Nabi. Kalau gitu apakah hukumnya baca sholawat itu wajib atau gimana? Membaca sholawat itu diharuskan untuk kita, karena mau tidak mau sholawat itu akan mendapatkan syafaat nantinya oleh Nabi gitu. Diharuskan untuk membaca sholawat kapanpun, dimanapun, maupun sekali, 2 kali. Alangkah lebih baiknya setiap hari minimal 1 kali membaca sholawat, maka itu akan menjadikan pertolongan untuk kita, syafaat untuk kita kelak di hari kiamat nanti. Dan selawatan pun juga itu toh untuk menenangkan hati mas ya. Yaitu coba Mbak Fiona nanti kalau di kamar nanti coba baca itu tadi pelan-pelan aja, rasakan itu, insya Allah nanti dapat ketenangan Mbak Fiona itu. Saya jadi pengen tahu kan, kalau perempuan itu kan pasti nanti ada hari dimana tiap bulan datang gitu. Apakah wanita yang saat sedang haid itu boleh baca sholawat? Itu kan ayat-ayat suci, emang boleh ya? Kalau sholawat itu bukan ayat suci Al-Quran, jadi boleh dibaca ketika sedang berhalangan sekalipun gitu. Mau sedang berhalangan ataupun tidak, kecuali di dalam kamar mandi atau tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk membaca sholawat gitu. Jadi kalau misalkan perempuan berhalangan pun boleh untuk melantunkan sholawat gitu. Iya. Kecuali Al-Quran ya, itu kalau Al-Quran tahu sendiri ya. Iya. Itu memang ayat suci itu. Jadi ini manfaatnya luar biasa sekali ya sholawat ini. Luar biasa. Saya masih belum bisa, tapi untuk dengarnya saya ngerasa tenang banget di sini. Ya nanti insya Allah kita bersama-sama ya. Iya, sama-sama nanti kita Ya. belajar sedikit-sedikit. Ya. Banyak sholawat itu jenisnya, jadi bukan hanya satu, tapi banyak sekali sholawat itu. Itu. Saya ada pertanyaan lagi. Ini yang kita dengar, yang di bawah itu, yang dibacain itu apa?
itu sholawat. Nah itu sholawat gitu. Jadi Iya. sholawat itu macam-macam gitu. Iya, Banyak sih. macam-macam, banyak sekali. Makanya nanti kapan kita bersama-sama di bawah kumpul bareng sama santriwati sama santri laki-laki, kita sholat bareng gitu. Iya. Berarti sholawat itu macam-macam ya bacaannya. Nggak cuma satu atau dua bacaan gitu. Emang itu banyak macam-macamnya juga. Dan apa ya, kalau kita membicarakan tentang sholawat itu panjang ya, nggak ada 1 hari 2 hari, nggak akan kelar. Makanya nanti kita insya Allah belajar sama Ustadz masalah kajian nanti sholawat gitu. Siapa tahu dengan sholawat ini nanti Mbak Fiona bisa apa ya, terketuk hatinya untuk berubah lebih baik lagi dari sebelumnya kan gitu. Ya. Jadi gitu ya. Oh iya, Ustadz Mas Muafak. Jadi gini, selama ini kan kita melawan kemusyrikan. Kayak Mas Muafak, para santri yang lainnya dan Gus itu pakai sholawat, pakai ilmu-ilmu yang diridoin sama Allah yang sesuai syariat Islam lah. Beda dengan saya. Kalau saya sama ini saya pakai ilmu hitam untuk melawan kemusyrikan. Jujur memang itu yang saya bisa untuk membantu melawan kemusyrikan, untuk membantu kalian, untuk mengemban amanah dari Mbah Tompel untuk menjaga Gus. Tapi sejujurnya di hati saya itu saya sering resah. Gimana ya biar saya itu bisa kayak santri yang lainnya, bisa kayak Mas Muafak gitu. Lah, emang selama ini dia pakai ilmu apa? Nah, jadi gini Mas Yusuf. Iya. Aku ceritain singkatnya aja ya. Dulu itu dia kan ada perguruan. Kalau Ustadz tahu gurunya, sudah kayak iblis ya. Dia ini kan sering menghisap darah gitu. Nah yang itu, yang siapa satunya lagi yang kencana ungu itu, dia itu gini, cuman kekuatannya tidak bisa diremehkan. Jadi dia panjang ceritanya. Itu dia berguru sama itu, sama lagi yang satunya semprong itu, sama Mamprot itu dia, masya Allah lah. Makanya itu mungkin dia itu kayaknya udah merasa lah dari kita tadi. Dia kayaknya memang selama ini diungkapkan itu dia nggak tenang sama ini. Memang dia itu kekuatannya dari situ, dia sering menghisap, bahkan darah saya pun pernah dihisap sama dia. Aduh. Itu bukan kita saja, anak-anak di bawah santri yang sering itu kayak Mas Ryan itu udah dihisap semuanya. Mas Rahman juga. Nah, makanya itu memang kekuatannya dia seperti itu. Makanya kita sungguh beruntung kalau dia sudah bertobat. Iya, itu lebih baik seperti itu. Ya. Mungkin nanti kalau masalah ilmu itu, kalau mau belajar silakan. Kita tidak melarang, kita tidak membatasi itu perempuan mau belajar silakan. Nanti mungkin sebelum itu ilmu yang Mbak Fiona miliki itu akan dibersihkan. Harus dibersihkan. Ya, mungkin yang bisa membersihkan kayaknya guru kita. Iya, nanti biar ketemu sama ini. Tapi saya juga dilema di sisi lain. Saya resah karena masih ada ilmu hitam di diri saya. Di sisi lain, saya akan menggunakan ilmu hitam itu untuk membantu kalian untuk melawan kemusyrikan. Dan kalaupun misalnya saya minta tolong sama Gusnya untuk dicabut ilmu hitam saya, mau pakai cara apa saya untuk membantu kalian? Bismillah, nanti ada. Karena gini, maaf ya Mbak Fiana, masalahnya ilmunya Mbak Fiana itu menyimpang dari agama kita. Masalahnya ilmunya Mbak Fiana itu kayak istidraj. Nah, ilmunya iblis, setan. Nah, itu memang yang membuat kadang resah hati kita, karena ya itu ilmu itu yang menyelimuti hati Mbak Fiona sampai kayak resah, bingung, nggak tenang gitu. Mungkin kalau masalah ilmu itu mungkin kita yang bisa membersihkan itu nanti Umi sama Gusnya langsung. Nanti kalau masalah Mbak Fiona bingung nanti mau pakai ilmu apa, insya Allah belajar mulai dari nol lagi. Kan Mbak Fiona niatnya kan pengen lebih baik lagi kan, lebih bermanfaat, yaitu
pakai ilmu yang guru kita ajarin ke santri, ke saya, apalagi ustadz sama anak-anak di bawah gitu. Nah itu. Tapi tetap aja saya masih dilema, saya masih bingung. Di sisi lain emang beneran pengen merasa tenang, tapi juga itu tadi sesuai penjelasannya Mas Muafak, kalau ilmu hitam itu kan menyimpang ya. Tapi gimana, itu juga cara saya untuk melindungi Gus, untuk melindungi kalian, untuk membantu kita sama-sama memerangi kemusyrikan. Memang benar, niatnya Mbak Fiona itu benar, cuman salahnya itu ilmunya, datangnya dari mana? Itu kan Mas ya? Ya, nanti belajar di sini, insya Allah kalau sudah dapat ilmunya, insya Allah ilmu itu akan diridhoi Allah, juga dapat menjadikan pertolongan. Itu. Ya. Karena memang di agama Islam itu dilarang ya belajar sesama iblis. Kita boleh pengen tahu ciptaan Allah yang tidak terlihat di mata kita. Cuman kita tidak boleh bersekutu dengan jin iblis. Itu Mbak Fiona. Iya, saya tahu, saya juga kan sudah janji sama kalian. Iya. Saya tidak ada keterkaitan apa-apa lagi dengan musuh-musuh besar kita, terutama si Semprong. Ya mungkin itu aja Mbak Fiona yang kita sampaikan. Nanti kita belajar lagi untuk sholawat ya. Bukan sholawat aja, nanti insya Allah belajar ngaji juga ke Ustadz. Terus nanti ada Mas Rahmat juga belajar di situ ya. Mungkin kita udah dulu ya mau melanjutin di bawah ini ya, kan ada sholawatan juga di bawah, kita mau ikut dulu ya. Ya udah, mungkin itu aja. Assalamualaikum.